Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Bibi Asfasia. Izin menyampaikan resum materi dari mata kuliah Kreativitas Berpikir Kritis. Yang pertama yaitu menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama, implementasi strategi bisnis, rencana bisnis, strategis bisnis, kemudian sosialisasi strategi bisnis, dan yang ketiga, praktek strategis bisnis. Rencana strategis bisnis ini yaitu berupa dokumen tertulis yang berisikan feedback dan report yang berguna untuk bahan evaluasi bahwa rencana tersebut berjalan sesuai target. Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan petunjuk operasi baru yang diharapkan perusahaan. Yang terakhir yaitu bagaimana agar setiap orang mau melakukan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu cara menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif, diantaranya yaitu 1. Analisis lingkungan internal dan eksternal, kemudian analisis SWOT dan STP, yang ketiga formulasi strategi, yang keempat implementasi strategi, dan yang kelima monitor evaluasi. Kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi yang mendukung implementasi bisnis. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua kultur inovasi, yang ketiga kolaborasi dan keterbukaan, kemudian yang keempat pengelolaan risiko, yang kelima peningkatan berkelanjutan, dan yang keenam penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu pemimpinan visioner. Kemudian, strategi yang mendukung implementasi inovasi dalam bisnis yaitu strategi diversifikasi, yaitu mengembangkan produk atau layanan baru untuk memasuki pasar baru. Kemudian, strategi diferensiasi, yaitu menawarkan sesuatu yang unik untuk bersaing di pasar. Kemudian, strategi proaktif yang mengantisipasi tren dan kebutuhan pasar sebelum kompetitor. Kemudian, strategi inovasi terbuka yaitu mengintegrasikan ide dari luar organisasi. Kemudian yang kelima yaitu peningkatan nilai atau value innovation, yang yaitu mengurangi biaya sekaligus meningkatkan nilai pelanggan. Kemudian mengembangkan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis yang jangka panjang. Yang pertama yaitu membentuk visi misi. Membentuk visi misi ini mencerminkan komitmen terhadap kreativitas dan inovasi. Kemudian membangun budaya inovasi, yaitu dengan cara ciptakan lingkungan kerja yang mendorong eksperimen dan kolaborasi. Kemudian meningkatkan kapasitas kreativitas dengan cara rekrut individu dengan pola pikir kreatif dan inovatif. Kemudian mengadopsi teknologi alat pendukung. Tentu saja ini adalah investasi dalam teknologi yang mendukung kreativitas dalam inovasi, seperti alat kolaborasi digital. Kemudian menggunakan data dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian menciptakan struktur proses untuk inovasi. Yang pertama yaitu membentuk tim inovasi khusus, kemudian membuat proses pengelolaan inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi eksternal, yaitu dengan cara menjalin kemitraan dengan startup, universitas atau lembaga penelitian. Selanjutnya, menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreativitas dan pendekatan berpikir kritis yang diterapkan dalam bisnis nyata. Yang pertama yaitu dengan identifikasi masalah dengan berpikir kritis, yang kedua generasi ide dan pemecah masalah kreatif, yang ketiga evaluasi dan pilihan solusi, dan yang keempat implementasi solusi, yang kelima evaluasi hasil. Kemudian materi selanjutnya rangkuman evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreativitas dengan pendekatan berpikir kritis pada studi kasus warung
bukan warung, yaitu rangkuman evaluasi dan hasil pemecah masalah kreatif dengan pendekatan berpikir kritis pada studi kasus ibu penjahit rumahan. Nah, identifikasi masalah dengan berpikir kritis ini yang pertama yaitu model yang sangat sulit, dikarenakan sekarang ini sangat mudah mencari model di Google atau yang lainnya. Nah, kemudian ibu ini menggunakan strategi bagaimana caranya agar bisa memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan cara mempelajari hal-hal yang tersulit dengan cara terus-menerus dipelajari. Kemudian generasi ide dengan pemecahan masalah, yaitu yang tadi tentu saja pasti ada kesulitan di dalam penjahitan ini. Nah, solusinya ibu ini selalu mengubah taktik yang monoton yang kemarin seperti itu terus diubah menjadi hal yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian evaluasi dan pilihan solusi. Solusi yang diberikan ialah Pak Ibu ini bilang jika jahitannya ini agak rumit, jadi waktu yang termakan untuk menjahit ini agak lama. Nah, dengan analisis biaya juga yang agak mahal sedikit ketimbang model yang lainnya. Nah, solusinya seperti itu. Jika pelanggan memang mau, maka akan terus diteruskan penjahitannya. Kalau tidak, bisa mengganti model. Kemudian hasilnya yaitu dengan bernegosiasi, bahwasanya memang model seperti ini sangat sulit dikarenakan cukup memakan waktu yang banyak dan cukup memakan biaya yang agak sedikit cenderung mahal. Nah, solusinya yaitu jika memang pelanggan mau ya seperti itu, jika tidak bisa mengganti model yang agak lebih mudah sedikit. Kemudian kesimpulannya yaitu melalui pendekatan berpikir kritis, inovasi dalam layanan dan evaluasi yang terstruktur, toko penjahit ini berhasil meningkatkan operasional yang menarik untuk pelanggan. Penerapan solusi yang berbasis cara pendekatan dengan bernegosiasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisien dan kepuasan pelanggan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.